Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muslim Voice, channel seputar dunia apologet, dialog lintas iman dan berita seputar Islam. Terima kasih yang sudah bergabung di channel ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Muslim Voice, channel yang tentunya bertujuan juga untuk mencegah pemurtadan. Seperti biasa, channel Muslim Voice akan menayangkan dialog lintas iman yang pada kesempatan kali ini konten maki-maki Bang Juma. Tidak terima Bang Juma selalu mengobok-obok kitab sucinya. Katanya Bang Juma ini seorang penghujat dan menyuruh Bang Juma untuk mengurusi Al-Quran dan menjelaskan tentang Al-Quran. Padahal jelas Bang Juma ini adalah seorang apologet, pembela Islam, untuk menjawab secara tuntas tuduhan dan fitnahan para konten-konten yang tentunya di channel-channelnya atau di room-roomnya selalu menghujat Islam, menistakan Nabi Muhammad SAW. Bang Juma jawab secara tuntas. Bahkan Bang Juma ini lebih cerdas dalam membaca Alkitab atau Bible dibanding para konten-konten yang tentunya sok paham tentang Al-Quran. Mari kita simak dialog lintas iman pada kesempatan kali ini, dan tentunya dialog ini juga sangat menarik, di mana pemilik kitab asli yang diobok-obok oleh konten atau yang diacak-acak oleh kekristenan, yaitu Bang Billy, seorang penganut Yahudi, tidak terima dan menjelaskan bahwa Taurat itu bukan bagian dari ajaran Kristen. Mari kita simak dialog selengkapnya. Selamat menyaksikan. Saya selalu bahas Quranku dengan sesama Islam. Di situ judulnya tanya Al-Quran. Nah, itu baru gentle. Kita selalu bahas tanya Alkitab. Kita baru gentle kita selalu bahas Alkitab. Ini kau jelasan Alkitab. Kau bikin salah-salahnya semua. Kau apa yang salah? Potong itu ayat. Apanya yang saya potong? Apanya? Ketika Yesus mengatakan cuma error hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Apa yang saya potong apa? Termasuklah kau Juma, domba yang hilang Juma. Kau sesatkan orang semua. Kau sesatkan orang semua. Cuma hore, orang Yahudi datang. Ayo coba kalian bicara. Apa hak kalian menggunakan kitabnya orang Yahudi? Coba, ayo bicara kalian. Apa hakmu melarang saya menggunakan? Coba. Apa hakmu? Lah, ini yang mempunyai kitab sudah datang. Akhi, assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, ini orang cacat otaknya ini. Tanya baik-baik, dia yang cacat cuma otakmu yang cacat. Diajak bersaudara nggak mau, dia dipanggil saudara aja tadi alergi. Mana sih orang-orang datang? Pemilik kitab datang. Ayo. Tuh. Ayo, ya. Kalau kau jago cuma bikin tanya Alkitab, tanya Quran, itu baru gentle. Kau bikin diam dulu. Ini ada pemilik kitab datang. Diam dulu. Ya, coba. Silakan pemilik kitab. Saya tanya dulu ya, akhi, tunggu, sabar akhi. Aku tanya, kenapa kalian ini menggunakan terjemahan dari kitabnya orang Yahudi? Apa jawaban kalian? Sebab ngambil diam-diam tanpa pamit. Tadi jagoan. Oh, petenteng. Sekarang membisu. Gimana ya? Aduh. Mana? Membisu. Pikirnya kita tidak belajar. Silakan pemilik kitab. Obrak-abrik mereka tuh. Ya, pertama dengar. Teman-teman ya, ini pertama kita harus tahu bahwa Torah itu milik orang Yahudi. Kita lihat dalam kitab Ulangan 33 ayat 33 ayat 4 Torah sifalam Musa merasa kehilat Yakov, artinya Musa telah menjadikan kami Torah sebagai milik kepunyaan siapa? Yakub. Israel, Yakub.
ya, bukan orang Kristen. Makanya di dalam kitab Yesaya dikatakan Hid Mission Tetset Torah. Jadi dari Sion keluar Torah dan pengajaran dari Yerusalem gitu. Dan juga di dalam kitab kalian Perjanjian Baru mengatakan keselamatan datang dari siapa? Dari bangsa Israel, Yahudi. Udah bilang dari tadinya masih mogok. soal kitab yang dirubah-rubah memang. Diam kau Juma, diam dulu mulutmu Juma. Jangan orang ngomong kau bicara. Enggak lucu aja. Lucu aja kalian kayak agak lucu lagu bahasa kau itu. Kayak gugup disiram air panas kalian. Tadi garang. Sekarang Emang Enggak, kok di penyesatnya kau Juma, penyesatnya kau. saya tidak bawa kitabnya Yahudi. Kalian itu yang bawa kitabnya Yahudi. Ngaku-ngaku. Lanjut Akhi, lanjut. Makanya tidak ada Cocoknya satu kau antikristus. makanya Ya kan Jumaran? Ya kan Jumaran? Tuh yang punya kitab tuh, yang kalian rampok tuh, sudah datang tuh. Coba. Oke, Saya soal sebagai Muslim ingin tahu ini Kristen kebenaranmu di mana di depan yang mempunyai kitab. Coba. Silakan, kami nyimak. Oke, jadi soal Alkitab kami Yahudi dirubah-rubah itu adalah fakta dan kenyataan. Kita lihat yang paling mencolok aja lah. Ada beberapa, ada sekitar 1000 lebih ya. Saya akan beri salah satunya dan akan saya kasih lagi yang lain. Di dalam kalian menyebut itu nubuatan atau Mazmur penyalipan di dalam Mazmur 22 ayat yang paling terkenal ayat 16 di dalam kitab Kristen, tapi di dalam kitab Yahudi ayat 17 ya. Kisehahuni Kelafim Adat Meriim Hikifuni Kaari Yadai Feraglai. Nah, di dalam kitab Kristen diterjemahkan begini: sebab anjing-anjing mengurumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Kenapa demikian? Karena ini supaya menggenapi nubuatan Yesus dipaksakan. Tapi semua orang tahu kata Ari itu dari kata Arye atau singa. Ka'ari jadi dengan awalan atau sufiks ka seperti, jadi seperti singa, bukan menusuk tangan mereka. Jadi kata ka'ari itu disalah terjemahkan menjadi menusuk, sementara kata menusuk harusnya adalah dakar. Nah, jadi yang benar, nah, coba dibesarkan kamera saya. Host, kamera host, dibesarin host. Oke. Ayat 17 di sini. Oke. For dogs have surrounded me, a pack of evildoers has encircled me, like a lion, seperti singa di tangan dan di kakiku. Nah, kita lihat terjemahan saudara-saudara teman-teman Kristen ya. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Nah, ini bahaya ini. Kenapa? Seakan-akan ini, makanya sangat populer di dalam dunia dunia Kristen ini, bahwa ini adalah Mazmur penyalipan atau nubuatan di dalam keyakinan kalian. Padahal teksnya itu kata Ka'ari itu bukan menusuk tapi singa. Gitu. Ka'ari seperti singa. Nah, ini baru satu jauh kali. Tuh. Aduh kasihan ini Oten. Kamu ketahuan. Malu nggak tuh, malu nggak? Belum lagi nanti soal itu ya, soal Yesaya 9 yang paling kalian suka itu. Yesaya 7, Yesaya 9, Yesaya 53, Yesaya 7, Yesaya 53. Tidak ada satupun nubuatan tentang Yesus di dalam kitab Perjanjian Lama. Berbeda 180 saja. Berbeda. Allahu Akbar. Kamu ketahuan mencuri kitab. Itu
Betul. Jadi Mana Bang Juma itu? Akunnya ke Bennett, bentar bang. Akunnya ke Bennett, bang. Akunnya ke Bennett. jadi gitu Bang Gultom jangan ini ya. Jadi gitu Bang Gultom jangan marah ya. Aku cuma menyampaikan perbedaan daripada kitab Tanas, penjelasan kami dan dari penjelasan Tanas sekalian. Kami dan dari penjelasan Tanas sekalian. Kami dan dari penjelasan Tanas sekalian. Kami dan Guys, jangan lupa di tap dan di share untuk video live ini ya, jangan sampai room ini dirongkat. Tap layarnya dan di share. Silahkan. udah nggak ini ya, udah nggak mau apa delay ya, masih delay nggak sih? Enggak, udah bagus. Jadi teman-teman Kristen, mulai sejak ini kembalikan kitab yang orang-orang Yahudi itu. Nah, sehingga dirubah jadi menusuk. Dengar dulu. Ini kan pembodohan namanya. Pembodohan dari mana? Dengar dulu. Justru kalian yang melakukan pembodohan ya. Di live kemarin kalian membahas apa namanya, Yesus menikah. Sekarang kalian mengatakan Yesus tidak menikah, dan bahkan kalian Mana ada kami bahas Yesus menikah ini? Jadi konsekuen lah kalian buat apa itu, buat room itu. Kalau kalian tujuan kalian untuk membahas Kristen, untuk mengislamkan, jangan begitu caranya. Kan gitu. Giliran ketahuan sebagai pencuri kitab. Dengar pencuri kitab. Dengar, mau sampai kapanpun, mau bagaimana sampai tua, mau bagaimana ada di orang tua, mau bagaimana. Turunkanlah itu yang noise itu, turunkan aja yang noise, ganti orang. Mana ada kami bahas Yesus menikah ini? Paham? Malam ini terbukti bahwa Kristen itu adalah pelaku pencuri kitabnya orang Yahudi. Pemilik kitab datang. Mau pemilik kitab kek, mau apa kek? Sudah mencuri masih aja bertahan ini. Macam mana ini? Minta maaf lah itu, cium tangan tuh ke orang Yahudi. Cium tangan tuh ke orang Yahudi. Cium tangan tuh ke orang Yahudi. Parahnya kalian ini. Sudah dikasih data kitabnya orang Yahudi diambil, dirubah-rubah untuk membenarkan ketuhanan Yesus. Janganlah pakai kitab orang untuk mendukung kesesatan kalian. Saya tanya sekali lagi, punya hak apa Anda untuk meluruskan itu? Iya. Punya hak apa? Hak kami adalah kalian menjadikan sosok nabi yang kami muliakan sebagai Tuhan kalian. Jadi kalau kami tidak mau meluruskan agama Kristen, ganti Tuhan kalian, jangan jadikan Yesus sebagai Tuhan. Paham? Kapannya kacung kok aku. Loh. Ini fakta sudah diperlihatkan. Jadilah jati dirimu sendiri ya. Itu cocoknya ke kalian karena kalian mencuri kitab Yahudi, kalian rubah-rubah tuh. Itu bukti, bukan kami. Kami Islam tidak pernah pakai kitab Yahudi. Kitab kami Al-Quran, bahasa Arab, datang kepada orang Arab, diperuntukkan kepada seluruh alam, tidak macam kalian curi-curi kitab orang. Itu fakta. Enggak, sekarang gini ya. Mau terserah mau mencuri mau apa itu nggak bakalan masuk ke otakmu, oke? Sekarang gini saya tanya, boleh? Boleh? Apa yang tidak boleh? Boleh semua kalau untuk kalian. Kamu bilang tadi
Yesus nabi kalian yang paling kalian muliakan. Ya. Akan tetapi kalian tidak mengikuti ajarannya. Ajaran Yesus apa yang kalian ikuti? Yesus larang kalian makan babi, kalian makan babi. Gimana semua orang makan babi? Imamat pasal 11 ayat 7. Kau makan tuh, kau telan tuh kitabmu tuh. Coba. Kau kasih dalil lah, kasih datanya. Lukas 17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu dibatalkan. Itu perkataan Yesus. Gimana tuh? Mana tuh? Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada babi itu halal. Ayo. Babi halal. Ayo. Iya, kan kalian menghalalkan babi halal. Ya, oke, ini ya, nih Yesaya 66, sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api yang menyala-nyala. Mereka yang menguruskan mencarikan diri untuk taman-taman dewa dan makan mereka babi. makan daging babi dan binatang-binatang liar serta tikus. Ketahuan lagi. Jadi memang tidak boleh makan babi itu. Nggak Itu boleh. Yesaya 66 itu ya, akhi ya. Ya, Yesaya 66 ayat 16 dan 17. Tuhan akan membakar dengan api loh, dibakar itu. Orang neraka. Pemakan babi, pemakan tikus, dan makanan yang menjijikkan. Kasihan sekali Oten ini. Aduh, tersiksa kamu, tersiksa. Makanya kamu itu jangan pakai kitabnya orang. Kau harus percaya diri. Tuhanmu itu bernama Zeus. Zeus itu nama Tuhanmu. Oh, bukan dewa Molok ya? Iya, kalau dia meyakini itu dipersembahkan kepada Dewa Molo, ya udahlah, itulah Dewa Molo mereka. Karena agama Yahudi, agama Islam tidak ada mempersembahkan manusia untuk penebus dosa, nggak ada. Di mana ada mempersembahkan manusia? Lah Yesus itu apa? Bukan manusia. Di mana? Yesus itu bukan manusia. Yang dipersembahkan di Golgota itu bukan manusia. 100% manusia. Makanya belum paham kamu bisa memahami Kristen. Alah, apanya dari Kristen yang saya tidak paham? Kamu pahami Apanya? dulu. Agama kamu pahami. Apanya dari Kristen yang saya tidak paham? Apanya? Hah? Apanya? Kenapa kamu lebih kalau kalian memuliakan Nabi Yesus seperti yang kamu bilang itu, kenapa lebih memuliakan Muhammad? Sementara Yesus sudah mengatakan, akulah yang terakhir, yang akhir. Paham? Ayo. Di mana tertulis itu? Di mana tertulis Yesus akulah terakhir? Di mana tertulis? Kalau ada pengakuannya Yesus aku yang terakhir, aku berhenti jadi apologet. Di mana itu tertulis? Makanya kalau pengen apa? Untuk memperbalikkan fakta dan nyatanya. Kamu ditantang. Di mana Yesus mengaku akulah yang terakhir? Di mana? Akan datang nabi-nabi palsu. mulai ngarang bebas dia. Ngarang bebas. Jadi kau tahu itu nabi palsu, kau tahu. Aja kalian ini mumpung ada teman kita dari Yahudi, kutanya kau ya, yang dikatakan nabi palsu itu di mana ya? Di dalam kitabnya sahabat kita orang Yahudi, Mazmur 69 nomor 21. Mudah-mudahan terjemahannya tidak kalian plesetkan lagi. Bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus mereka memberi aku minum anggur asam. Saya tanya samamu, siapa di Yohanes 19:30 di atas tiang salib minum asam anggur asam? Siapa? Nggak ada dapat pencerahan dari ngomong. Di dalam kitab Mazmur dikatakan bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus mereka memberi aku minum anggur asam. Nah, saya tanya samamu, di Mazmur 19:30 siapa yang minum anggur asam? Tidak dapat pencerahan, kebureman dia dapatnya.
Dia memang kekurangan yang dapat, nggak ada pencerahan yang dapat. Siapa yang minum racun ini? Yeremia 23 nomor 15. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu, sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipu dan minum racun, sebab dari para nabi Yerusalem ialah meluas kefasikannya ke seluruh negeri. Saya tanya samamu, siapa yang mati di atas tiang salib akibat minum racun? Siapa? Malam kudus. Aduh, gimana sih kawanku ini? Ya, jadi kalau Anda berbicara mengenai nabi palsu, itu ya minum asam anggur di atas tiang salib, itulah nabi palsunya. Ya udahlah. Semoga mendapat pencerahan dulu, dipertemukan dengan Yesus kau ya kan? Tuhan Yesus memberkatimu Juma. Maksudnya kapan Yesus jadi Tuhan? Ada aja. Tapi Bang Gultom, waktu Yesus itu berdoakan di Taman Getsemani, dia bilang, ya Bapak, kalau boleh cawan ini berlalu, itu apakah dia berbicara dengan dirinya sendiri apa kepada Tuhannya? Kepada Bapaknya. Oh, berarti dia Yesus bukan Bapa gitu ya? Bukan. Oke. Aduh. Berarti ya udahlah, kalian lanjut lah ya. Kayaknya nggak ada, saya dapat pencerahan yang ada. Ya cukup lah bulan malam ini. Berapa dapatnya ini? Kasihan Gultom. Itu dulu terakhir itu ditanya. Ya. Waktu Yesus berdoa itu berdoa kepada siapa? Pada Bapaknya katanya. Nah, terus berarti umat Kristen punya dua Tuhan, Bapa dan Yesus. Punya dua Tuhan. Bingung dia. Bingung. Lucu Glenn. Ya sekarang kalau Glenn nggak paham, ya, mari pahami dulu agama kalian. Ya sudah, kasih paham lah. Aku tanya baik-baik dulu. Dengar. Jangan seperti banyak-banyaklah kalian mendengar ceramah dari Gus Miftah. Jangan kalian masuk ke kamar orang lain supaya tidak terjadi salah paham. Ini salah paham. Makanya itu betul Bang. Jadi dengar dulu. Untuk terakhir pesan saya. Jangan kalian mempermalukan guru-guru besar kalian. Saya banyak kasih kagumi guru besar Islam, benar? Iya. Nah, nanti dulu lah. Ini dulu lah pertanyaan terakhir. Saya bertanya tadi tuh Bang Gultom, coba kasih pemahaman kepada saya. Saya benar nih. Saya kepingin diterangkan sehingga bisa dari perspektif Anda gitu. Nah, tadi Anda berkata dari mana bapaknya. Agama mana nih? Seperti saya berhak dong menanyakan agama mana nih? Yahudi. Saya Yahudi, Bang. Oh, Yahudi. Jadi waktu dia berdoa kepada entitas lain yang tadi saya tanya, Bang Gultom bilang dia berdoa kepada Bapaknya. Nah, berarti Bapak yang di surga. Berarti Yesus bukan Bapa atau gimana? Yesus adalah anak. Dia Tuhan atau bukan? Dia Tuhan bukan Bapa. Oh, Tuhan. Terus Bapaknya itu gimana? Tuhan juga? Seperti yang saya yakini. Gimana saya ngomong? Iya bisa. Hargai dong, jangan hargai dong. Betul. Hargai dong. Jadi sekarang saya mau tanya, ini kalian mau bertanya ingin seperti apa yang kalian inginkan atau seperti enggak. saya? Ingin pendapat Anda, karena tadi saya tanya waktu berdoa, ya Bapak kalau boleh cawan ini berlalu, kata Bang Gultom dia berdoa kepada Bapaknya. Ya. Yesus adalah Tuhannya Yesus kan berarti itu? Tuhannya? Yesus, bukan? Nggak ada Tuhannya Yesus. Oh ya, coba jadi gimana? Gimana ya? Saya capek menjelaskannya. Ya udahlah Bang, cari sendiri aja lah Bang ya. Jangan begitu Bang Gultom, jangan kasih. Saya bingung kan tadi Bang Gultom bilang dia berdoa kepada Bapaknya. Nah, bagaimana itu Bapak Yesus atau Yesus itu Bapak atau gimana? Bagaimana itu
Ya. Iya, maksudnya tadi kan saya bertanya, kata Bang Gultom dia berdoa kepada bapaknya. Nah, berarti ada yang lebih tinggi dari dia sehingga dia harus berdoa kepada bapaknya gitu. Meminta kepada bapaknya. Gitu ya? Begitu ya? Iya. Jadi di dalam yang saya yakini Allah di dalam satu. Ya, berarti dia berbicara Allah Anak, Allah Roh Kudus. Oke. Berarti dia berbicara kepada diri sendiri dong. Dia berdoa kepada diri sendiri. Karena pada waktu dia di dunia kan 100% manusia tuh. Sekarang saya tanya sama Abang. Ya kan? Seperti Abang katakan tadi, agama Abang Yahudi, benar ya? Tuhan yang Abang yakini apa? Hashem. Hah? Hashem. Aset. Hashem. Aset. Aset. Sejauh mana Abang memahami Tuhan Abang? Oke, Tuhan kami tidak kelihatan, tidak kelihatan. Dengan ayat dalil dari tengah-tengah api engkau mendengar suara, tapi satu rupa tidak, gitu. Iya. Dan ada lain ayat yang berkata loh Israel mikazef, bahwa Tuhan itu bukan manusia, gitu. Jadi dalam kacamata Yahudi atau iman Yahudi, Tuhan pencipta langit dan bumi yang namanya adalah YHWH, yang kalian sebut sering Yahweh itu bukanlah bentuknya tidak tubuh, tidak enlo haguf feeneguh, bahwa Tuhan itu tidak memiliki bentuk persamaan tubuh jasmani gitu. Jadi tidak seperti kita gitu. Nah, yang kita bisa pahami hanya sifat-sifatnya. Ketika Tuhan dibilang gembala, kapan Tuhan jadi gembala? Gembala itu mewakilkan sifat-sifat yang mengayomi, yang menjaga gitu. Disebut El Roy dan sebagainya, ada beberapa nama. Ya kan? Gimana ya? Abang tadi mengatakan Allah yang tidak nampak, Tuhan yang tidak nampak. Betul. Hanya mendengarkan suara, begitu ya? Itu dari ayat yang saya buka ya, ayat yang kok berarti Abang tidak meyakini, Bang? Enggak, biar ada dalil ayatnya. Iya. Saya tanya diri Abang sendiri. Suara, rupa. Kenapa? Tanya gimana, Bang? Abang tadi mengatakan Tuhan tidak nampak, benar ya? Iya. Tidak nampak, tidak berwujud, hanya berbentuk suara, begitu ya, Bang? Kalau suara bukan bentuk dong. Kalau suara itu audible, terdengar. Kalau bentuk itu visual. Oke, maaf, audible, audible. Abang dengarkan ini? Iya. Lanjut, gimana? Suara apa itu, Bang? Yang mana? Saya dekatkan lagi ya, Bang ya. Nggak ada kedengaran suara itu. Oke, saya akan buka dalil ayat di dalam Ulangan 4 ya. Lalu berfirmanlah Hashem kepadamu dari tengah-tengah api, suara kata-kata kamu dengar, tapi suatu rupa wujud tidak kamu lihat. Hanya ada apa? Suara. Jadi Tuhan yang kami sembah itu bukanlah Tuhan yang berbentuk tubuh, enggak. Tapi Tuhan yang bisa didengar suaranya. Bagaimana kita mendengar suara Tuhan sekarang? Ya lewat kita firman Tuhan yang berbunyi. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berfirmanlah Tuhan kepada Harun, berfirmanlah Tuhan kepada setan. Gitu. Itulah. Ketika Tuhan berfirman di Taman Eden, menciptakan manusia. Coba, abang jelaskan, Bang. Oh, nasi Adam kitmotenu ya baiklah kita menciptakan manusia segambar dan serupa, itu terjemahan kalian kan begitu. Nah, yang disebut Selem dan Demut itu adalah esensi, inti dari manusia. Apa sih inti dari manusia? Adalah akalnya. Gitu. Kalau untuk Tuhan itu disebut sebagai fisik, rupa atau bentuk, itu memakai kata to'ar di dalam bahasa Ibraninya. Gitu. Contohnya
Yosef Vive Toar, Yusuf parasnya itu ganteng. Nah itu memakai kata Toar yang merujuk kepada fisik, bukan Selem atau Demut begitu. Selamat malam, Love is forever. Coba Bang Gultom belum diterangkan tadi, saya mau tahu sekali bagaimana Bang Gultom membangun narasi. Kata Bang Gultom tadi Yesus berdoa kepada Bapaknya. Nah saya bingung itu. Iya. Bagaimana apakah jadi Bapaknya itu seperti yang tadi perjanjian lama tadi, marilah kita ciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya. Benar dia tadi ayatnya. Salah itu terjemahannya. Gimana Bang? Salah dipahami itu soal itu yang disebut Selem dan Demut itu kan marilah kita menciptakan Adam manusia ya. Masih Adam Betselmenu Kitmotinu, ada kata Selem dan Demut ya gitu. Itulah dulu Bang. Nah, itulah dulu intinya ya. Menciptakan manusia Selem menurut rupa dan gambarnya ya kan. Nah iya. Allah berfirman ya, firman itulah Tuhan Yesus, Tuhan Kristen yang nampak, yang menjelma ke muka bumi untuk menebus dosa-dosa manusia ya, dari saya yang yakini. Nah, jadi maksud saya di situ Bang, seperti Abang bilang tadi, Tuhan Abang hanya berupa apa tadi? Suara gitu ya. Kan di dalam kitab kalian perjanjian baru tidak ada yang pernah melihat Allah. Coba cek. Tidak ada orang yang pernah melihat. Musa, waktu ketika Musa bilang perlihatkanlah kemuliaanmu kepadaku, Tuhan bilang tidak ada orang yang bisa melihat aku, bisa hidup alias mati, nggak bisa. Memang Tuhan itu sejatinya penciptaan langit dan bumi kita pahami lewat sifat-sifatnya saja, itu bukan lewat fisik. Itu yang berbeda antara Kristen dengan Judaism. Kalian itu menciptakan Tuhan menjadi ciptaan, gitu. Jadi kalau kami enggak, Tuhan itu adalah pencipta kami dan tidak pernah menjadi ciptaan gitu. Tidak, Yesus tidak ciptaan. Yesus ciptaan bukan? Yesus diciptakan dong. Yesus kan lahir. Iya, lahir. Yesus lahir. Iya, berarti dia diciptakan melalui proses dari bayi, anak kecil, remaja, dewasa, mati. Berarti dia diciptakan. Oke, jadi yang saya maksud di situ Bang, seperti yang Abang bilang, Abang tidak mengenali Tuhan Abang. Begitu juga dengan pemikiran Tuhan saya tidak mengerti, kan begitu. Dan apapun, karena dia di dalam ayatnya Alfa dan Omega, dia yang awal, itu ayatnya? Dan dia yang akhir. Di mana itu? Hah? Di mana? Saya lupa di mana itu Bang tertulis itu Bang. Yang jelas saya terngiang itu. Coba Wahyu yang awal yang akhir ya. Kitab Wahyu. Wahyu berapa? Yang nggak awal dan akhir. Wahyu 1 ayat 8. Tuh Bang Kores mau apa? Kores mah. Oh bukan, Wahyu 1 ayat 17. Nih. Janganlah takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Oh itu. Terus tadi belum terjawab nih, pertanyaan kebingungan saya belum terjawab. Anda mengatakan Yesus berdoa kepada Bapaknya. Nah, apakah Bapak itu Yesus? Atau kok Yesus itu Bapak itu Yesus? Ketika dia turun ke bumi,
Dia akan menjadi manusia seperti kita, ya. Galileanya ada. Dia nyata. Dia haus. Dan itu untuk firman yang jadi manusia, Pak. Perjanjian. Yohanes. Firman yang jadi manusia. Jadi Yesus kan firman Bapa. Di mana itu Yesus firman Bapa? Itu di Yohanes, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama. Oh, Yohanes, iya. Kalau itu kan, iya, kalau itu kitab kalian. Pak, kalau saya mau tanya, Bapak yang Yahudi boleh nggak? Ya, boleh. Yahudi sampai sekarang kan masih menanti Mesias gitu kan sampai sekarang ya? Iya, kita sudah tahu namanya. Tapi belum datang Mesiasnya. Setiap generasi ada Mesias. Itu ada Mesiasnya. Terus ada Mesias yang dijanjikan Tuhan itu menurut dalam agama Yahudi seperti apa? Yang dijanjikan dalam perjanjian lama itu kan Tuhan akan menjanjikan Mesias itu. Jadi Mesias dalam Yahudi gimana? Oke, sekarang kita Yesaya 11 ya. Yesaya 11, suatu tunas keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkal akan berbuah. Roh Tuhan ada padanya, roh hikmat, pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Iya, kesukaannya si Mesias ini kesukaannya ialah ngapain? Takut akan Tuhannya. Nah, jadi setiap kalimat yang orang Kristen sering pahami, malaikat Tuhan, angin Tuhan, api Tuhan, awan Tuhan, itu semua Tuhan, Tuhan. Kenapa? Mesias itu sudah datang apa belum? Yang dijanjikan. Kita tahu namanya. Nggak tahu namanya. Kita tahu namanya. Tahu. Ya. Silakan buka Yeremia 30 ayat 9. Iya, sudah datang apa belum? Apa masih dinanti-nanti? Yang Mesias akhir belum datang. Belum ya. Jadi kalau menurut saya sih, kalau Yahudi itu masih menantikan Mesias. Kalau Kristen Mesias sudah digenapi Yesus. Kalau Islam udah ada Mesias, tapi kemudian ada Nabi Muhammad, Nabi terakhir gitu. Oke. Kalau sekarang di mana? Sekarang di mana? Tunjukkan kepada saya. Kita santai aja. Di mana Yesus itu disebut sebagai akan menjadi raja atau Mesias di waktu yang akan datang di dalam kitab Perjanjian Lama? Ada nggak tertulis secara secara konkret gitu? Secara tertulis namanya gitu, namanya Yesus gitu, atau Yeshua gitu. Itu terjelaskan dalam Injil Lukas. Oh, berarti kalau Injil Lukas nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu saya menghargai. Tapi kalau itu kan pada mulanya adalah firman. Itu yang Yohanes itu. Iya, oke. Berarti tidak ada satupun nama Yesus sebagai Mesias, sebagai Raja di dalam kitab Perjanjian Lama, kan? Iya. Ada nggak? Nggak ada. Oke, sekarang saya akan buka. Tolong dibuka kamera saya. Saya akan share sedikit ya. Host. Siap. Iya, siap. Tolong dibuka kamera saya. Fe'avdu et Hashem Elohechem Fe'ed David Malkam Asher Akim. Nah, ini kata Akim lahem artinya apa? Mereka akan mengabdi kepada siapa? YHWH nih, Tuhan mereka. Dan kepada siapa? Daud, raja mereka. Yang apa? Yang akan kubangkitkan bagi mereka. Jadi nama Mesias Yahudi Daud. Apakah itu Daud yang akan bangkit? Bisa jadi. Tapi nama Mesias itu adalah Daud, bukan Yesus. Nah, secara konkret, secara jelas, tanpa perumpamaan, tanpa raba-raba, tanpa kira-kira, kami udah tahu namanya Mesias itu Daud. Nah, tapi orang Kristen
memahami Mesias sebagai Yesus di dalam kitab Perjanjian Lama tidak bisa dibuktikan secara tekstual, nggak bisa. Tapi kalau diraba-raba, dikira-kira, disangka-sangka, ya bisa saja, bisa. Tapi secara jelas tertulis tidak pernah ada nama Mesias atau Raja yang namanya Yesus, begitu. Kalau dalam Kristen kan orang Yahudi itu maunya Mesias yang dalam tanda artinya itu yang memimpin di dunia ini gitu kan, yang akan membawa bangsa Israel negara yang kuat, yang maju gitu. Jadi sampai sekarang itu Mesiasnya masih belum datang gitu, namanya membawa bangsa Yahudi itu kepada negara yang maju, yang superpower, yang power segala-galanya gitu. Menurut pandangan saya seperti itu. Jadi sampai sekarang masih menanti-nanti yang mau membebaskan, yang mau memimpin bangsa Yahudi, bangsa Israel gitu. Iya, karena sebelum Mesias datang itu, yang itu tembok ratapan itu kan menangis-nangis itu, beratap-ratap itu kan meminta Mesias yang dijanjikan Tuhan itu bukan? Oh bukan. Bukan ya? Jadi orang Yahudi itu, tapi itu nggak wajib ya untuk menangis di tembok. Yang ditangisi adalah apa? Kehancuran bait suci kami, sehingga ketika kami tidak bisa melakukan korbanot, kami tidak bisa melakukan syariat-syariat atau misfot yang sehubungan dengan bait suci. 613 misfot atau 613 perintah di dalam hukum Yahudi itu sifatnya kolektif. Jadi ada yang dilakukan atau syariat untuk perempuan, ada untuk laki-laki, ada untuk imam, ada untuk raja, itu berbeda-beda. Jadi sifatnya kolektif dilakukannya. Nah, kalau soal tadi Mesias, Mesias yang datang Mesias nanti yang akhir yang kami tunggu, Mesias Ben David tadi adalah Mesias yang tidak bisa digebugin. Artinya apa? Dia punya kekuatan militer dan kekuatan politik, gitu. Dia akan hidup selama-lamanya apa manusia biasa yang bisa mati? Mesias ya akan panjang umurnya. Selama-lamanya gitu ya? Yang akan memerintah secara pemerintahan gitu ya? Jadi tidak manusia biasa? Dia manusia biasa sama seperti kita. Yang kesukanya ialah takut akan Tuhan. Kan tadi kita udah baca di dalam kitab. Berarti dia mati juga ya? Yesaya. Nah, tidak ada kematian tanpa dosa, gitu, tanpa pelanggaran. Yang membuat kita mati adalah karena pelanggaran. Gitu. Sama itu Pak, dalam Islam kan mengklaim dalam Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu juga Allah SWT. Dan Kristen kan beda, antara Tuhan Kristen dengan Islam berbeda. Menurut Bapak yang Yahudi itu, apakah Allahnya orang Yahudi sama dengan Allahnya SWT bukan? Orang sama. Menurut Bapak kan kitab Taurat itu ya, ketika masuk dalam Islam kan berubah semua ceritanya, kisah-kisahnya berubah. Menurut Bapak gimana itu? Contohnya apa? Ya misalnya di bapaknya Abraham kan Terah, di dalam Islam Azar. Kalau di itu dijelaskan, itu sudah dijelaskan waktu itu kita udah bahas kan bapaknya Terah kan. Iya. Kemudian itu yang korban jelas di Taurat kan jelas Ishak, kalau di Quran sabar, namanya. Ya satu. Jadi waktu itu dengan Bang Ali menerangkan kata si Terah ini, bahwa ada sumber-sumber Islam, hadis atau apa aku nggak tahu, menyebut itu namanya Terah, gitu. Ada itu. Di Quran namanya kan Azar, bukan Terah. Enggak. Jadi ada penjelasan. Tuh Bang Ali sih, nggak ada Bang Ali nih. Kalau ada Bang Ali, dia bisa jelaskan itu. Jadi ada sumber-sumber Islam yang menyatakan itu Terah, gitu. Dari hadis apa. Nah, soal Ismail atau Ishak ya, yang Terah itu kan di Islam jadi namanya bukan Terah tapi Azar. Iya, Azar itu ya ketika dijelaskan di dalam hadis atau apa ya, Bang Ali Terah. Itu Terah. Jadi itu adalah nama lain. Seperti di dalam Alkitab kan misalnya nama Jekonia kan. Ya, ada namanya jadi Konya, ada atau Yoyakin bukan N ya. Yoyakin itu sama dengan Jekonia gitu. Nah, terus hubungan dengan yang dikorbankan.
Ishak atau Ismail. Nah, tidak semua ulama Islam itu berpihak kepada atau menyatakan bahwa yang ingin dikorbankan adalah Ismail. Misalnya Imam namanya di Quran. Imam Al-Tabari. Imam Al-Tabari itu setuju di dengan Quran Ishak. Namanya itu tafsir apa hadis ya? Iya, nah itu tafsir. Kalau nah, di Taurat kan jelas apa? Ishak. Iya, buktinya kan ulama Islam juga mengatakan itu Ishak juga ada. Yang ulama Islam mengklaim itu, artinya apa sih? Tidak ada korban manusia di situ. Nah, iya, bayangkan tapi itu yang mau itu memang dia dengan domba. Tapi kan di dalam Taurat juga yang maksudnya di dalam Taurat itu yang dikorbankan itu domba kan dibakar, tapi dalam Islam kan dimakan. Itu kan udah jelas beda. Gimana? Quran kan dimakan, bro. Kalau di Taurat kan dibakar sampai habis, disembarkan kepada Tuhan di Taurat itu. Yang di Quran kan dibagi-bagi, dimakan. Kan udah jelas berbeda, ya, bro. Ya korbanot itu di kitab imamat aturan soal korban memang dibagikan kepada orang Lewi untuk dimakan. Ada korban yang untuk bagian-bagiannya itu untuk para imam dimakan memang. Betul itu. Tapi waktu di korban waktu Abraham itu kan dibakar diseberang kepada Tuhan, bukan dimakan. Korban Kain dan Habil, Kain yang Habil ya, itu juga dibakar kan, nggak dimakan. Ya soal korbanot kan kita kan juga berbeda. Ya kalau dibilang berbeda di dalam Taurat, misalnya ke dalam Taurat ya, Allah itu Allahnya orang Yahudi kan bersumpah demi dirinya sendiri, kan tidak ada yang lebih tinggi daripada aku. Di dalam Islam kan Allah SWT kan bersumpah demi kota Mekah, demi kota yang lain terengah-engah. Kan udah berbeda, masa Allahnya berbeda-beda begitu? Di dalam Taurat Musa udah jelas, aku bersumpah demi diriku sendiri, kan tidak ada lebih tinggi daripada aku. Tapi di dalam Quran bersumpah demi kota Mekah, demi Muhammad, demi kota yang lain terengah. Itu udah beda itu, bro. Oke. Nah, awalnya udah beda. Iya, sekarang saya bertanya balik sebelum saya bertanya ya, ada 72 gelar Tuhan atau nama-namanya dalam Judaism 72. Dalam Islam ada 99. Nah, 10 aja kita tarik 10 aja itu udah sama sifat-sifat ketuhanannya ya. Misalnya Al-Jabar setara dengan El-Gibor. Terus Hakadosh ya, Hakadosh itu setara dengan Al-Qudus ya. Terus apalagi Al-Qudus, terus apalagi lupa aku. Aku punya catatan tuh. Nah,